Pemirsa pendukung timnas Garuda berharap meski bertanding di kandang Australia, tim Garuda bisa meraih kemenangan atau setidaknya mencuri 1 poin dalam melanjutan ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prediksi skor itu 2-1 untuk timnas Indonesia. Ya karena melihat materi pemainnya semakin bagus dengan pelatih yang baru, saya yakin mereka akan punya gebrakan baru dan semangatnya semakin meningkat. Kosong. Tipis. Menang tipis, kalau belum menang tipis. Tapi kemungkinan besar sih draw. Karena mainnya kan di Australia, iya di tuan rumah, itu berpengaruh buat mental pemain kita. Gitu. Kalau skor sih saya prediksi ya 2-1 untuk Indonesia. Optimis nggak Indonesia? Optimis menang Indonesia. Harus menang itu, biar masuk Piala Dunia 2026. Walaupun di kandang lawan ya? Iya, itu harus dibaca harus menang di kandang lawan juga pun. Apalagi sekarang udah banyak pemain baru di luar negeri itu. Seperti Belanda udah banyak, apalagi pelatih baru nih dari Belanda. Itu ibaratnya kalau bahasanya kita harus menang Indonesia. Harus menang. Ya, publik tentu menanti debut pelatih baru timnas Indonesia pengganti Sintayong. Laga tandang melawan Australia sebentar lagi akan menjadi ujian sekaligus pembuktian perdana Patrick Kluivert meracik permainan timnas Indonesia. Selengkapnya kita akan membahas bersama pengamat sepak bola Haris Pardede atau Bung Harpa yang saat ini berada di Australia. Bung Harpa ternyata juga ikut langsung ya mendukung timnas sampai ke Australia. Mungkin bisa diceritakan awalnya, Bung, bagaimana atmosfer di sana saat ini? Ya, sebenarnya persiapan untuk menonton pertandingan lawan Australia ini sudah disiapkan dari jauh-jauh hari, dari tahun lalu malah ketika kita sudah tahu kita akan menghadapi Australia. Kemudian kalau saya tidak salah ya, awal tahun itu Januari kita sudah dapat informasi akan main di Sydney. Nah, itu mulai kasak-kusuk tuh dengan teman-teman gue dari Australia dan yang lain-lain. Ya kita cobalah untuk bikin sesuatu, termasuk juga kemarin kita bikin acara buka puasa bareng sambil ngobrol bola, kemudian juga ada lelang jersey yang hasil lelangnya itu diperuntukkan untuk sebuah yayasan untuk membantu mantan pemain tim nasional. Nah, kemudian koreo juga coba dipersiapkan. Menurut informasi yang saya dengar, nggak tahu ya, tapi mereka agak strict gitu ya, melarang drum, alat-alat banner yang begitu besar, untuk dibentangkan atau dibawa masuk ke dalam Allianz Stadium gitu, yang sebenarnya itu cukup membantu lah untuk membuat trio dukungan kepada Martin Paes dan kawan-kawan. Tapi nggak masalah karena dari info terakhir itu ribuan fans Indonesia akan memadati Allianz Stadium. Ada yang mengatakan 5.000, ada yang mengatakan 10.000, tapi yang pasti ribuan, banyak ya. Dan ini kita harapkan juga bisa memompa semangat tim nasional Garuda. Dan sebelum pertandingan juga kita nanti rencananya akan mengadakan long march, walaupun nggak bisa terlalu jauh ya, karena di sini aturannya cukup ketat. Kalau orang berkumpul lebih dari 200 orang dan berjalan jauh itu mungkin menimbulkan masalah. Jadi kita juga nggak mau backfire, sehingga nanti rencananya kita akan melakukan long march yang tidak terlalu jauh sampai ke stadion, dan kemudian ya kita menyaksikan, enjoy the game. Oke, wah luar biasa sekali ya kalau begitu dukungannya, bahkan sudah dari tahun lalu ini mempersiapkan. Tapi tahun lalu pasti belum tahu dong kalau ternyata pelatih akan diganti jadi Patrick Kluivert ya, Bung Harpa ya. Nah, kalau Bung Harpa sendiri bagaimana prediksinya timnas Garuda di tangan Patrick Kluivert di laga perdananya Patrick Kluivert saat ini? Bagaimana peluang timnas untuk mencuri gol? Ya, kalau komposisi dua ini kan yang selalu dicoba dianalisa semua orang ketika Patrick Kluivert diperkenalkan sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia tanggal 12 Januari di Hotel Mulia. Apakah dia akan menggunakan atau memanggil pemain yang sama, kemudian apakah dia akan menggunakan formasi yang sama. Satu sudah terjawab, komposisi atau susunan pemain yang dipanggil itu hampir sama ya. Mungkin hanya Septian Bagaskara yang agak sedikit mengagetkan, sisanya itu hampir sama semua, which is normal. Ya nggak mungkin juga ujuk-ujuk kemudian dibongkar habis di tengah persiapan yang sebentar. Bahkan juga nggak ada TC, nggak ada pertandingan sama sekali. Terkait dengan permainannya seperti apa ya kita nggak tahu. Karena itu akan terjawab kurang lebih 3 jam lagi. Tepat 3 jam lagi itu akan kita lihat seperti apa nanti line up-nya, gaya bermainnya. Tapi lagi-lagi kalau kita mungkin boleh optimis, kita boleh senang dengan kedatangan para pemain naturalisasi, ada 4 total. Tapi ya Australia juga bukan berdiam diri, mereka juga pasti mempersiapkan diri, mengintip kekuatan kita, mencoba mencari serum untuk
memastikan kualifikasi Piala Dunia terburuk mereka saat ini bisa kembali on the track, apalagi dengan pelatih baru mereka berhasil menahan Jepang, tim terkuat di grup C, dan artinya kita juga harus hati-hati. Jadi prediksi dan harapan saya nggak muluk-muluk. Kita bawa 1 poin dari Australia, saya sudah sangat puas. Oke, itu berarti 1 poin itu menang atau imbang nih? Karena katanya kalau imbang pun itu sebenarnya poin buat Indonesia juga sudah bagus, Bung. Imbang. Iya, saya pikir kalau kita bisa imbang itu memang imbang itu rasa menang menurut saya ya. Karena Oke. berkali-kali saya mengatakan imbang di dalam ketatnya persaingan grup C ini, kecuali lawan Jepang. Jepang itu udahlah kita nggak usah anggap ya karena udah terlalu jauh poinnya. Itu maknanya itu bukan hanya kita dapat 1 poin, tapi juga menghambat yang menjadi lawan utama kita untuk mendapatkan poin juga. Dan kemudian juga kalau kita lihat untuk Indonesia sendiri ya, kalau kita bisa pulang dari Australia dengan 1 poin, it's gonna be a one big point. Dan itu akan menjadi Baik. modal bagi Jai Itzas dan kawan-kawan dalam menghadapi Bahrain yang tentunya sangat penting, lebih penting lagi untuk bisa kalahkan di Gelora Bung Karno nanti ya. Selain ya itu yang saya katakan tadi, mereka adalah kompetitor utama kita. Kita juga tahu ya kita punya quote by quote dendam ketika dikerjai di Bahrain beberapa waktu lalu. Jadi memang ini benar-benar situasi yang tricky. Jadi kalau saya 1 poin itu menurut saya udah sangat cukup kalau buat saya. Nah, cara untuk bisa mengamankan 1 poin itu, Bung Harpa, kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh timnas Indonesia? Karena beberapa dari mereka bahkan belum bermain bersama ini, belum terlihat berlatih bersama di tangan Patrick Kluivert. Iya. Iya, itu tepat sekali ya narasinya bahwa kedatangan pemain baru ini juga ada peluang tapi juga ada tantangan. Peluang artinya bagaimana kita bisa memaksimalkan ability mereka, tapi juga tantangan bisa nggak kita menginstall mereka menjadi satu kesatuan tim. Dan disinilah nanti kita akan lihat kemampuan Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan kawan-kawan untuk mewujudkan situasi tersebut. Nah, menghadapi Australia seperti apa ya, saya pikir tetap kita harus hati-hati. Patrick Kluivert sendiri di konferensi pers mengatakan jangan terbuai dengan si A cedera, si B cedera, si C cedera. Australia tetap Australia. Mentality itu tidak tumbang karena 1, 2, 3 pemain absen. Mereka dibangun begitu lama, mereka juga bertindak sebagai tuan rumah, mereka juga punya motivasi karena mereka juga saat ini butuh poin. Dan yang paling penting harus diingat, mereka walaupun mungkin ada 1, 2 pemain cedera, tapi rata-rata satu tim ini sudah bermain bertahun-tahun secara bersamaan. Ya, itu yang tidak dimiliki oleh kita karena kita setiap September dapat pemain baru lagi, which is bagus secara materi, tapi untuk kekompakan itu butuh waktu. Kemudian Oktober datang lagi 2 pemain kalau saya nggak salah. November 1 pemain Kevin Dix. Sekarang 4 pemain. Nah disinilah mungkin yang harus kita pahami bahwa bermain bola itu tidak soal individu. Berbeda dengan olahraga individu seperti tenis dan bulu tangkis. Semua kekuatan itu bertumpu pada 1 orang. Tapi sebagai permainan tim itu banyak faktornya. Tapi ya kita berharap dengan barisan kepelatihan yang sangat luar biasa mereka bisa meracik ini sebagai satu kesatuan. Iya, kita akan lihat nanti racikannya sesaat lagi ya. Sebentar lagi kita harapkan timnas Garuda bisa meraih poin. Paling tidak seperti yang Bung Harpa katakan tadi. 1 saja sudah rasa menang kalau melawan Australia. Bung Haris Pardede, terima kasih untuk informasinya bersama kami di Metro Siang. Download Metro TV Extend sekarang.